Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu koin yang actually lagi hype banget karena baru listing di beberapa checks yang cukup besar. Dan mungkin teman-teman juga pada tahu ya beritanya. Dan untuk koinnya sendiri adalah Pi Network atau dengan tikernya yaitu Pi. Dan di sini saya bahas koin ini karena ada salah satu dari kalian yang request lewat link traktir saya untuk pembahasan seputar Pi Network ini. Dan tentu sebelum saya lanjut videonya, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research teman-teman karena this is not financial advice. Dan di sini ya, kalau sedikit saya baca buat requestannya, di mana di sini dimintanya bahas Pi Network dan cara nukerin ke rupiahnya gimana. Di sini saya coba kasih disclaimer dulu bahwasannya saya sendiri nggak garap projectnya dan tentu di bagian kedua ini yang cara nukerin ke rupiah saya nggak akan bahas detail di video kali ini. Tapi mungkin singkatnya yang bisa saya sharing adalah teman-teman kalian kalau misalkan mungkin yang ngerjain atau yang garap projectnya, kalian actually tinggal cari fitur buat withdrawalnya dari mungkin app-nya atau sebagainya. Teman-teman tinggal cari fitur withdrawalnya, and then teman-teman pastiin teman-teman udah punya alamat deposit dari checks ataupun exchange yang memang mendukung atau mensupport dan udah melisting dari Pi ini. Dan setelah itu teman-teman tinggal mix and match. Jadi teman-teman tinggal input aja withdraw kayak biasa, kayak teman-teman kirim koin biasa. Teman-teman pastiin walletnya dan juga jaringannya itu sama, jadi wallet address-nya dan jaringannya teman-teman pastiin jangan sampai salah ketika input. Dan setelah itu teman-teman ketika udah masuk ke checks itu udah gampang, kalian tinggal withdraw aja, atau dengan kata lain kalian tinggal swap aja ke USDT ataupun stablecoin lainnya seperti USDC dan lain-lainnya, yang penting ada pairnya tersedia. Dan setelah itu kalian tinggal send aja nih, dengan asumsi kalian misalkan pakai exchange luar, teman-teman tinggal send aja ke exchange lokal, and then teman-teman tinggal tuker nih atau cairin ke dalam bentuk IDR untuk stablecoinnya. Dan setelah itu teman-teman tinggal withdraw deh ke metode withdrawal yang teman-teman mau, let's say ke bank account dan sebagainya. Dan mungkin saya rasa cukup sekian buat cara untuk pencairannya. Mungkin nggak akan saya bahas terlalu banyak, sorry banget karena saya juga nggak mau dikira promosi dan sebagainya. So di sini yang akan saya deliver ke teman-teman adalah beberapa data seputar Pi Network ini dengan lengkap dan juga price action-nya. Dan di sini ya, kalau kita coba cek dari coinmarketcap.com, buat Pi ini ada di ranking 3143 per video ini saya record dari segi kapitalisasi pasarnya atau market cap-nya. Dan kalau misalkan ada beberapa teman-teman yang kadang suka nanya, "Bang, buat koin A listing di mana aja sih? Bang, buat koin B listing di mana aja sih?" Nah, khusus buat Pi Network ini kalian itu tinggal buka aja kayak gini di coinmarketcap.com, dan simpelnya teman-teman itu tinggal slide aja ke bagian bawah atau klik di bagian market di sini. Dan di sini kalian bisa lihat berbagai exchange yang memperdagangkan dari Pit Network ini sendiri. Dan di sini saya show ini atau tunjukin ini hanya untuk tujuan edukasi aja dan kasih informasi aja, dan sama sekali nggak ada maksud buat mempromosikan exchange maupun token apapun ya teman-teman. Dan oke, di sini kalau misalkan kita coba lihat ya dari informasi untuk Pi ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, Pi Network ini tuh apa sih? Jadi lebih kurang ya, Pi Network ini adalah salah satu proyek blockchain yang memungkinkan penggunanya buat melakukan mining aset kripto melalui aplikasi seluler aja, teman-teman. Yang mana pada saat itu ya yang digembar-gemborkan adalah Bitcoin. Kan waktu itu teman-teman butuh mining rig atau butuh perangkat-perangkat yang berdaya tinggi, tapi Pi Network ini bisa di mining atau di sini dikatakan dapat diperoleh hanya dengan melakukan verifikasi kehadiran harian di aplikasi ponsel. Tapi ya teman-teman tahu lah ya pro dan kontranya seperti apa. Saya nggak akan bahas terlalu banyak, dan teman-teman harusnya tahu proyek seperti ini itu actually good project atau enggak, teman-teman. Jadi itu biar teman-teman yang nilai sendiri. Dan di sini ya, kalau kita baca, Pi Network ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2019 dan mulai beroperasi sebagai enclosed network ini sejak Desember 2021. Dan sekarang baru-baru listing teman-teman di tahun 2025, yang artinya lebih kurang ada gap ya sekitar 5-6 tahun teman-teman, kira-kira 5 sampai 6 tahun, dan ini cukup lama teman-teman sebenarnya buat pengembangannya. Jadi yang bisa kita lihat adalah Pi Network ini memang cukup lama ya fase dia ketika pertama kali diluncurkan hingga ke listingnya. Dan di sini mungkin teman-teman yang mau baca-baca boleh banget baca-baca artikel kayak gini. Jadi di sini teman-teman boleh baca dari berbagai artikel tentunya, dan sama sekali nggak saya
paksa buat teman-teman harus baca artikel A atau B dan sebagainya, itu teman-teman bisa deep dive sendiri, yang penting artikelnya itu kredibel dan isinya bisa dipertanggungjawabkan. Dan di sini kalian bisa baca juga cara kerja P-Network seperti apa dan sebagainya, tapi saya akan langsung next ke bagian tokenomic. Jadi sebenarnya di tokenomicnya ini, P-Network ini membatasi jumlah pasokan Pi-nya ini sebanyak 100 miliar token, yang mana alokasinya nih lebih kurang kayak gini. Sebenarnya kalau dilihat-lihat ya, ini cukup lumayan oke teman-teman, tidak terlalu buruk karena di sini kalian bisa lihat mining reward-nya ini 65% alokasinya itu dialokasikan buat usernya, yang mana tentu udah kasih contribute lewat mining dan sebagainya. Dan di sini ini alokasi tim intinya itu ada di seperlimanya, yaitu 20%, dan kemudian 10% untuk pengembang ekosistem dan 5%-nya buat liquidity pool. Dan kalau kita coba lihat ya by chart atau price action-nya, actually P-Network ini per video ini saya record ada di kisaran harga 0,66 dolar per koinnya teman-teman. Dan memang sebelumnya ini sempat dihargain cukup tinggi, sempat di 3 dolaran something teman-teman. Dan kalau kita ukur dari topnya teman-teman, ini koreksinya lumayan dalam teman-teman, kalian bisa lihat sendiri lah ya buat koreksinya. Dan let's say kita ukur aja dari yang bodinya di sini, kita ukur ke bawah, ini juga koreksinya udah lumayan sangat signifikan teman-teman. Dan kok bisa begitu sih? Nah, jawabannya cukup simpel ya. Wajar aja teman-teman. Kalau misalkan mungkin ini koinnya baru listing dan sebagainya, penantian panjang dari user-user P-Network ini akhirnya terbayar teman-teman ya. Pasti mereka pada pindahin aset Pi yang udah mereka dapetin ke exchange maupun checks teman-teman. Kayak misalkan mereka let's say pindahin ke checks tertentu, dan setelah itu mereka withdraw massal teman-teman. Jadi kalian bisa lihat ya, pasti banyak banget user yang udah nge-withdraw untuk aset Pi-nya. Dengan asumsi seperti itu, kalian bisa lihat tekanan sellersnya ini sangat gila teman-teman. Jadi ketika listing di sini tekanan sellersnya, dan pasti banyak banget user yang menjual Pi-nya untuk merealisasikan keuntungannya. Dan seperti yang teman-teman lihat, harganya langsung terkoreksi teman-teman, dan merepresentasikan tekanan jual yang memang happening di market. Dan what next seputar Pi ini kita akan coba bahas di video kali ini ya. Di sini pertama-tama Pi ini sedang konsolidasi teman-teman. Kalian bisa lihat secara jelas Pi ini lagi ranging di kisaran harga ini. Nah, lebih kurang kayak gini ya. Dia lagi ranging aja di sini. Dan sebenarnya ada beberapa probability yang mungkin terjadi, dan saya singkat untuk probability-nya. Jadi konfirmasi dari probabilitasnya itu simple. Kalian bisa lihat area yang udah saya marking di sini, ada supply area dan juga demand area. Dan jika salah satu dari area tersebut di breakdown teman-teman, atau di breakout, maka Pi itu akan melaju ke area yang di breakout tersebut. Maksudnya apa? Jadi misalkan dia breakdown dari demand areanya, ini adalah kemungkinan pertama yang menurut saya juga secara posibilitas cukup besar terjadi atau paling besar terjadi, di mana ini ada potensi memang P-Network ini jika terbreakdown dari demand zone dari sini, dan akan terjadi lebih kurang gerakannya kayak gini. Jadi kalau misalkan dia breakdown dari support areanya atau demand areanya yang di sini, let's say dia nggak berhasil bertahan, dia breakdown, mungkin aja dia akan testing dulu kayak biasa. Dan ini udah pernah saya jelasin di beberapa video sebelumnya terkait habit yang seperti ini. Jadi dia testing dulu ke area resistance-nya yang sebelumnya adalah area support, dan setelah itu dia akan koreksi ke harga yang lebih rendah. Dan kemana targetnya secara technical analysis? Kalian tuh bisa notice dengan menggunakan Fibonacci. Kita akan coba tarik dari sini ke atas sini, tapi saya perlebar teman-teman. Nah, lebih kurang kayak gini. Dan teman-teman bisa coba untuk notice, atau teman-teman bisa coba tandai buat area 1,618-nya yang merupakan golden ratio sebagai salah satu area atau tempat perhentian ketika memang P-Network ini atau Pi ini secara price action terjadi terjadi sesuai dengan posibilitas atau probability pertama yang tadi saya ungkapkan, which is ada potensi memang dia terbreakdown, and then setelah itu testing dulu baru hit ke mungkin area 1,618 ya, lebih kurang kayak gitu untuk kemungkinan yang pertama. Sementara buat kemungkinan yang kedua itu sebaliknya teman-teman. Jadi if P-Network ini justru bisa keluar dari rangingnya yang tadi saya gambar, kita gambar ulang nih untuk area range atau konsolidasinya. Nah, lebih kurang kayak gini. Kalau misalkan P-Network ternyata berhasil bertahan nih dari demand area di sini, atau dengan kata lain di demand zone ini ada akumulasi pembelian dari para buyers yang cukup signifikan dan bisa bawa harga Pi ini naik dan breakout dari supply areanya atau resistance yang di sini, maka tentu hal tersebut akan menjadi hal yang positif ya, atau indikasi yang positif, karena ada potensi paling enggak Pi akan coba untuk naik lagi ke level-level harga yang lebih tinggi teman-teman. Dan meskipun secara posibilitas agak kecil dan mungkin tidak akan semudah probabilitas yang pertama, namun tentu posibilitas ini masih cukup mungkin karena kita harus menyediakan ruang pada berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi. Dan salah satu katalis yang menurut saya bisa membawa harga Pi ini bisa terbang atau paling enggak breakout dari supply area ini adalah jika
Pi ini bener-bener, listing ya di salah satu exchange terbesar atau bahkan bisa saya katakan exchange terbesar saat ini, teman-teman. Dan tentu tanpa menyebut nama exchange-nya, teman-teman udah tahu exchange terbesarnya itu apa. Karena kalau kalian notice nih, kita balik lagi ke coinmarketcap.com, kalian bisa lihat nih exchange terbesar tersebut itu belum listing nih untuk Pi ini sendiri. Dan buat teman-teman yang mungkin belum tahu, exchange terbesar tersebut yang mana logonya, quote on quote warna kuning lah ya kalau saya nggak salah, hitam kuning kalau nggak salah teman-teman. Dan, exchange tersebut itu melakukan yang namanya community vote, yang mana, kalau kalian lihat mungkin teman-teman yang ikutin news-nya juga tahu. Jadi, mereka itu quote on quote kayak nanya komunitasnya, apakah kita nih harus listing Pi atau enggak, teman-teman. Dan, ketika saya lihat vote-nya atau, akumulasi vote-nya, sebenarnya kebanyakan, audiensnya atau community-nya mungkin request ya buat, setuju untuk melisting dari Pi Network ini di exchange tersebut. Tapi what next ke depannya gimana saya nggak tahu, teman-teman, karena itu tentu keputusan dari pihak exchange sendiri dan kita sebagai pelaku pasar cuman bisa mengamati dan meninjau news-news yang akan datang atau happening selanjutnya. So, lebih kurang kayak gitu buat kemungkinan seputar Pi Network ini yang bisa saya sharing ke teman-teman semua pada kesempatan kali ini juga. Karena secara price action emang belum banyak teman-teman yang terdevelop, sehingga belum bisa nih kita analisa secara komprehensif dan secara holistik, teman-teman. Karena memang secara price action juga masih baru banget, terdevelop banget, dan ini masih didominasi tekanan jual ya, karena wajar banget ya ini baru listing, udah lama teman-teman penantiannya dari para usernya, dan wajar aja kalau mereka merealisasikan keuntungan ketika Pi Network ini sudah listing di berbagai exchange, teman-teman. Dan that's all pembahasan seputar Pi Network yang bisa saya deliver pada kesempatan kali ini. Thank you banget juga buat teman-teman yang udah support saya lewat link traktir maupun yang udah suka request analisa koin tertentu lewat kolom komen. Thank you banget buat supportnya, teman-teman. Dan jangan lupa buat teman-teman yang berkenan, teman-teman boleh banget mampir ke Instagram account saya dengan username tertera. Kalian boleh banget follow untuk nantiin konten-konten seputar kripto dan investasi. Atau buat teman-teman yang mau nanya juga feel free, kalau misalkan saya baca pertanyaannya dan juga saya bisa jawab dan sesuai kapasitas saya, akan saya usahakan buat jawab sebisa mungkin dan sepengetahuan saya, teman-teman. Dan that's all seputar analisa pada kesempatan kali ini. Thank you banget dan I will see you, teman-teman, in the next video.